Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto resmi diusulkan sebagai pahlawan nasional. Usulan itu berselang 1 tahun usai MPR mencabut nama Soeharto di TAP MPR 11 tahun 98 soal nepotisme, korupsi, dan kolusi. Presiden kedua RI Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional pada 21 Oktober 2025. Nama Soeharto ada di dalam 40 daftar nama calon pahlawan nasional yang diusulkan Kementerian Sosial ke Kementerian Kebudayaan. Selain Soeharto juga ada nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan aktivis buruh asal Nganjuk Marsinah. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyatakan usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah melalui proses panjang. Terlepas dari pro dan kontra, Soeharto dinilai banyak berbakti kepada bangsa. Sementara pihak yang kontra yaitu para pegiat HAM dan aktivis 98 menilai Soeharto tidak pantas mendapat predikat pahlawan nasional. Semua pendapat tentu dijadikan pertimbangan. Kembali yang menjadi pedoman daripada kita, tim, itu adalah pada syarat-syarat formal yang ada. Usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan kali ini saja. Pada 2016 silam, usulan tersebut santer dibahas saat Ketua DPR dijabat politisi Golkar, Ade Komarudin. Sebagai partai yang dibesarkan Soeharto, Golkar memang paling getol mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional. Namun usulan itu tidak terwujud. Kans Soeharto sebagai pahlawan nasional mulai terbuka pada September tahun lalu. Saat itu MPR mencabut nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Sebelumnya dalam TAP MPR tersebut nama Soeharto disebut spesifik terkait nepotisme, korupsi, dan kolusi. Setahun berselang dari menghilangnya nama Soeharto dari TAP MPR, kini Soeharto resmi diusulkan sebagai pahlawan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya buka suara atas perbedaan data dana pemerintah di bank antara Kemendagri dan Bank Indonesia. Menurutnya perbedaan ini masih dalam batas wajar karena berbentuk dana bergerak. Adu argumen antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan sejumlah pemimpin daerah terus terjadi. Perdebatan terjadi karena adanya perbedaan data dana simpanan pemerintah daerah dengan Bank Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun buka suara. Menurut Mendagri, data yang dipaparkan Menkyu adalah data bulan Agustus berbeda dengan milik Mendagri yang datanya per bulan Oktober. Selisih 18 triliun rupiah antara kedua data pun juga diungkap Mendagri. Hasilnya adalah itu adalah data 31 Agustus 2033. Sedangkan data yang di kita itu adalah data Oktober. Ya. Nah, antara Agustus 31 sampai Oktober itu kan ada lebih kurang 6 minggu ya. 6 minggu. Uang di daerah itu tidak statis. Boleh tanya semua kepala daerah. Tidak ada dana anggaran yang statis, kan ada yang harus dibayar, ada pendapatan masuk dari pajak retribusi, ada kemudian dari transfer pusat, ada yang dibelanjakan, program-program, dia berdananya dinamis. Sebelumnya dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menanyakan selisih data dana pemerintah di bank yang mencapai 18 triliun. Menkyu pun meminta Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek perbedaan data ini. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya tanya-tanya, 18 triliun itu kemana? Karena kalau Bank Sentral pasti ngikut, itu dari bank-bank di seluruh Indonesia termasuk di BI, segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18, mungkin pemudanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana yang selisih 18 triliun itu. Sebelumnya disampaikan berdasarkan data Bank Indonesia yang digunakan Menteri Keuangan, dana simpanan pemerintah daerah mencapai 233 triliun rupiah. Sementara data Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD mencatat angka 215 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat. Deddy melibatkan BPK untuk mengaudit uang kas Pemprov Jawa Barat yang sempat dituding mengendap di bank. Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Deddy Mulyadi menampik tudingan itu dengan meminta BPK melakukan audit dan hasilnya akan diumumkan. Justru kedatangan ke BPK ini meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas pemerintah Provinsi Jawa Barat karena BPK yang punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK karena dia punya kewenangan melakukan audit. Gitu. Berarti yang dituduhkan Pak Purbaya itu dana apa? Dari Pemprov Jawa Barat? Saya tidak tahu kan. Kalau saya kan hanya menceritakan uang daerah Provinsi Jawa Barat, gitu loh. Mungkin Pak Purbaya beranggapan bahwa uang Provinsi Jawa Barat tidak dibelanjakan. Sebelumnya Menteri Purbaya Yudi Sadewa menyebut banyak pemerintah daerah yang dananya mengendap dalam bentuk deposito di bank. Pengendapan dana itu bisa menjadi anggapan bahwa dana daerah tidak terserap dengan baik oleh masyarakat. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Pernyataan Purbaya soal dana daerah yang mengendap menimbulkan beragam reaksi, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan sampai datang ke Kementerian Dalam Negeri untuk meng-cross-check anggaran Pemprov Jabar yang ada di bank. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan mengenai rencana pemerintah dalam proyek sumur minyak ke depan. Di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan upaya percepatan yang dilakukan pemerintah saat ini. Sumur minyak ke depan tak hanya akan dikelola oleh kelompok usaha besar, tapi juga melibatkan rakyat sebagai bentuk implementasi Pasal 33 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Lain adalah kita melakukan percepatan lelang dari 70 lebih cikungan yang ada. Dan arahan Bapak Presiden untuk sumur-sumur minyak ini jangan hanya dikelola oleh kelompok-kelompok usaha besar, tapi juga melibatkan rakyat sebagai bentuk daripada implementasi Pasal 33. Kemarin saya baru ketemu sama Menteri Sumber Daya Energi dengan Brazil. Kami tanda tangan MOU yang disaksikan oleh Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Presiden Lula. Itu salah satu kerjasama kita adalah untuk mendorong energi baru terbarukan tentang pembaruan daripada bensin. Di dunia, untuk Brazil, ini mereka sudah mencapai sampai E30 mandatori, bahkan beberapa negara bagian sudah mencapai E100. Nah, ke depan kita akan mendorong ini menjadi E20 tapi bertahap, E10 dulu. 2027, 2028 sudah kita lakukan. Nah, ini untuk apa? Selain untuk meningkatkan energi yang bersih, kita juga untuk mengurangi impor. Kesuksesan kita dalam melakukan transformasi B10 sampai dengan B40 yang B50, kita juga pingin ini terjadi di sektor bensin. Kalau di biodiesel itu CPO yang dipakai, maka di bensin itu adalah etanol. Di mana etanol ini sumbernya dari jagung, kemudian dari singkong, kemudian dari tebu. Dan ini sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan petani, hilirisasi di sektor perkebunan, dan juga menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi dan perputaran ekonomi di daerah. Karena ini pasti akan terjadi di daerah-daerah, tidak terjadi di Jakarta. Supaya apa? Kita mengurangi impor, pendapatan rakyat dapat, kemudian polusi pun bisa kita turunkan dengan kualitas minyak yang baik. Nah, khusus untuk menyangkut dengan LPG. Kita konsumsi kita LPG sekarang setiap tahun itu kurang lebih sekitar 8,5 juta ton.
Kapasitas produksi kita itu kurang lebih sekitar 1,3 juta ton. Jadi kita impor kurang lebih sekitar 7 sampai 7,5 juta ton per tahun. Kenapa kita tidak bisa membangun industri LPG dalam negeri? Karena posisi gas kita itu kapasitas kualitasnya itu C1, C2. Sementara untuk LPG itu C3, C4. Maka apa yang harus dilakukan? Kita akan melakukan substitusi impor dengan mendorong DME. DME ini adalah hilirisasi dari batu bara dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan laporan terkait perkembangan terkini perbaikan Kortex seperti yang sudah dijanjikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kendala pada Kortex Administration System tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pihaknya telah menyelesaikan kendala yang bisa ditangani, namun masih ada beberapa persoalan yang tak bisa dibereskan karena masih ada kontrak dengan vendor. Persoalan ini disebabkan permasalahan pada upper layer, middle layer, programming layer, dan operational layer dari Kortex. Sistem keamanan dan layanan fungsi Kortex sebelumnya sebenarnya dengan kualitas canggih dan mahal. Namun operasionalnya masih bermasalah dan harus terus dipelajari. Kita beli tuh mahal-mahal dan canggih-canggih, cuman nggak bisa makainya kira-kira gitu ya. Ini nggak apa, ini kan kita belajar. Jadi pajak cukup serius belanja untuk Kortex ini dalam hardware-nya ya. Security terlalu overkill, mahal dan ribet, tidak banyak, tapi banyak obsolete dan tidak perlu. Dibetulin kan tadi dari yang 30 jadi 95. Non teknis ada ketergantungan pada pihak asing. Nanti ke depan akan kita putus. Apalagi ke kualitas jelek seperti itu. Jadi pada dasarnya